Assalamualaikum semuanya, ketemu lagi dengan saya di diskusi kecil mengenai literasi informasi. Oke, eh, materi ini sebagai suplemen saja dari paparan saya yang ada di LMS kita, di Kulino, dan di slide yang sudah saya unggah. Oke, seperti yang mungkin sudah kalian baca juga, mengenai literasi visual yang saat ini menjadi salah satu skill yang ya sangat dibutuhkan juga untuk menghadapi era abad 21 ini. Nah, seperti yang dibahas sebelumnya, bahwa literasi bukan hanya sekedar membaca atau melihat informasi, tetapi tentunya literasi di sini mencakup kemampuan untuk ya tadi membaca, kemudian memverifikasi, kemudian mendistribusikan, bahkan juga meng-create informasi-informasi dalam konteks visual. Jadi tentunya pergeseran budaya saat ini membawa kita untuk juga berkomunikasi menggunakan elemen-elemen visual yang non-teks. Jadi mungkin dalam bentuk gambar, namun tetap akan ada beberapa bagian teks, hanya saja gambar, notasi, graf itu akan mengambil porsi yang lebih besar. Baik, untuk lebih meningkat waktu, segera kita bahas sedikit mengenai infografik. Ya, saya pikir kalian pasti sudah pernah melihat atau mungkin bahkan pernah membuat bentuk informasi yang dipaparkan dalam bentuk infografis. Ini beberapa contoh yang bisa diperhatikan. Jadi yang di sebelah kiri ini contoh paparan mengenai data mining secara singkat. Walaupun digambarkan secara singkat, namun kita bisa mendapatkan banyak sekali informasi terkait dengan data mining. Misalnya, pada bagian atas akan tampak deskripsi mengenai apa kelebihan dari data mining. Kemudian di bagian tengah bisa kita lihat alur yang menunjukkan bagaimana sebenarnya industri bisa terbantukan dengan adanya data mining. Dan di bagian bawah tampak juga berbagai bidang industri yang mendapatkan keuntungan dari implementasi data mining. Dari mulai retail chains, perbankan, kemudian engineering, hingga asuransi. Ini contoh berupa paparan singkat dari pengetahuan data mining. Demikian juga dengan Bizagi. Jadi Bizagi ini sebuah produk yang digunakan untuk analisis proses bisnis. Jadi ini pun juga bisa kita cermati tahapan yang diceritakan dalam konteks ini. What is driving and delaying digital transformation in IT? Jadi ini merupakan paparan mengenai hasil research. Sementara yang di sini ini merupakan paparan mengenai sebuah pengetahuan. Jadi kalau di Bizagi ini tampak sebenarnya apa sih yang mendorong dan yang menjadi hambatan pada proses transformasi IT pada sebuah organisasi misalnya. Nah, di sini akan tampak beberapa aspek itu yang diukur dalam bentuk chart, yang chartnya direpresentasikan dalam bentuk pie seperti ini dengan keterangan-keterangan yang lebih detail. Oke, demikian juga ada lagi apa yang terjadi apabila seorang wanita itu masuk di bidang computer science. Ya, di fakta-fakta ini bisa kita dapatkan ya dari beberapa contoh yang nampak di sini, memang bentuk visual ini masih menggunakan teks. Namun demikian, dominasi kekuatan dari paparan ini lebih karena adanya elemen-elemen gambar. Jadi bisa kita bayangkan, seandainya ini dipaparkan dalam bentuk teks, tentunya akan menjadikan audiens sedikit malas membaca. Namun dengan seperti ini, kita bisa melihat dengan jelas, misalnya ini apa kelebihan dan kelemahan dari sebuah
sosial media yang kemudian dikomparasikan. Kita bisa melihat nanti kita pakai G+, Facebook, LinkedIn, Pinterest, Instagram, atau apapun, kita bisa lihat di sini. Nah, demikian juga dengan perbandingan yang menggunakan scoring persentase seperti ini. Ini merupakan beberapa contoh infografis yang saat ini banyak digunakan untuk menunjang komunikasi. Nah, secara konsep mungkin sudah kalian kenal tadi bentuknya seperti yang dipaparkan di contoh. Jadi secara umum tujuannya memang digunakan untuk menarik audiens supaya bisa lebih fokus, jadi mendapatkan informasi yang lebih banyak, namun dengan media yang terbatas. Jadi sesuai sekali jika itu dipasang di area-area publik, karena diharapkan mereka yang lalu lalang itu bisa mendapatkan informasi yang cukup banyak, tetapi tidak banyak waktu yang digunakan untuk mengolah informasi itu, karena bahasa-bahasa gambar tentunya lebih mudah untuk dipahami. Oke. Nah, mudahnya by definition itu infografis adalah information plus graphics. Jadi infografis mudahnya seperti itu. Ya, secara umum infografis merupakan grafik yang menggunakan elemen visual untuk menyajikan informasi. Ya, konteks elemen visual ini pun bukan berarti hanya gambar, tetapi tadi konteks teks pun masih muncul di situ. Jadi model-model ini biasanya digunakan untuk memberikan efek visualize sehingga orang dengan mudah bisa mengikuti instruksi dari langkah ke langkah misalnya, atau dengan clear sekali orang bisa melihat paparan komparasi apa yang baik dari sebuah produk, apa yang buruk dari sebuah produk bisa dikomparkan dengan lebih mudah. Atau sebuah hierarki organisasi yang cukup kompleks pun mungkin bisa lebih mudah diidentifikasi melalui paparan infografis. Nah, saat ini mungkin bisa dikatakan cakupan pengguna infografis ini cukup luas. Nah, yang perlu kita jadikan sebagai consideration kita tentunya adalah ketika kita nanti meng-create atau menyajikan sebuah paparan dalam bentuk infografis, nah kira-kira siapa konsumennya? Akan sangat sulit tentunya jika kita menggunakan notasi-notasi seperti yang ada pada UML, Unified Modeling Language. Nanti kalian juga akan belajar mengenai itu. UML memiliki berbagai banyak komponen grafis. Namun kemudian itu kita gunakan untuk menggambarkan sebuah sistem, dan ternyata audiens kita adalah customer kita yang memesan sistem itu dan tidak familiar dengan gambar-gambar UML. Tentunya akan sangat sia-sia jika kita sudah menyiapkan infografis dengan memberikan elemen-elemen UML dalam infografis itu, namun sayangnya customer kita yang sedang meng-hire kita untuk mengembangkan sistem ternyata tidak paham dengan gambar-gambar atau simbol-simbol yang ada pada UML. So, menurut saya, first thing first ketika kita hendak create infografis adalah pastikan dulu siapa sebenarnya potensial audiens yang nanti akan mengkonsumsi infografik tersebut. Oke, selanjutnya bagaimana kita bisa memproduksi sebuah infografis? Ya, terkesan sepertinya kita yang di bidang komputasi tidak cukup memiliki skill, kemampuan untuk membuat gambar-gambar seperti yang tadi kalian lihat yang ada di elemen-elemen di infografis. Tapi tidak usah khawatir, sebenarnya tidak harus kita-kita yang bertitel calon engineer itu tidak bisa membuat infografis. Utamanya kalian-kalian mungkin yang ada di sistem informasi. Ingat, salah satu tugas seorang profesional IS adalah menyajikan informasi yang tepat waktu, yang tepat format, kemudian juga akurat informasinya, yang disajikan dalam pola-pola yang memungkinkan penerima informasi itu bisa memahami dengan lebih mudah. Oke, ya
Secara teknikal, ada banyak tips-tips yang disediakan di internet. Bisa kalian coba untuk mengikuti tips-tips tersebut secara teknis. Namun yang akan saya jelaskan di sini adalah lebih kepada langkah secara logisnya saja. Jadi yang pertama tentunya pastikan kita tahu persis topik permasalahan yang akan kita angkat. Jadi kemarin tugas terkait dengan kajian literatur itu diantaranya adalah membekali kita dengan informasi di domain yang kita hendak angkat. Nah, setelah kita ketemu, misalnya saya akan angkat misalnya domain terkait dengan penyajian informasi terkait dengan statistik penderita COVID-19 misalnya. Nah, kalau sudah seperti itu, kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan approach. Jadi, kita hendak menyajikan informasi itu dengan gaya pendekatan seperti apa. Jadi, misalnya ada beberapa contoh di sini. Misalnya, poin yang pertama adalah mencoba untuk mengangkat permasalahan yang sedang hot saat ini. Ya, misalnya tadi, isu-isu terkait dengan COVID, itu hendak kita angkat. Kita pengen mengangkat permasalahan mengenai bagaimana isu penggunaan masker untuk kehidupan sehari-hari nanti pada tatanan new normal. Nah, mungkin keluhan mereka-mereka yang tidak mau menggunakan masker adalah lebih karena rasa atau panas karena nafas kita yang tidak bisa keluar dengan bebas itu. Nah, mungkin kita mencoba untuk mengangkat bagaimana mendesain sebuah masker yang tetap nyaman dipakai. Nah, itu berarti kita memaparkan pendekatan yang kita gunakan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Atau pada poin yang kedua, kita mencoba merubah frame, jadi merubah perspektif audiens untuk melihat sudut pandang yang lebih menarik. Nanti pada bagian contoh kita bisa berikan informasi juga. Jadi misalnya kalau kita lihat mana yang lebih berbahaya antara ular dengan nyamuk. Perspektif secara umum tentu akan beropini bahwa ular jauh lebih berbahaya ketimbang nyamuk. Nanti kita lihat apakah fakta itu benar adanya. Atau kemudian pada poin yang ketiga, kita cerita mengenai timeline, asal-usul, atau sebuah event, sebuah produk, sebuah temuan yang kita ceritakan secara kronologikal, based on time. Atau kita mencoba untuk memberikan paparan yang nanti akan menyampaikan sudut pandang yang lebih ekstrim.